Nanti kita lihat ke depannya. Penting nggak kita laporin atau nggak penting? Biar masyarakat saja yang menilai. Ya, yang pasti kemarin sejak tidak hadirnya kuasa hukum Mbak Vena maupun Mbak Vena ataupun perwakilannya di majelis hakim, di mana Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah resmi memanggil secara patut dan layak. Namun demikian undangan atau relasnya itu tidak direspon dengan baik. Itu nomor satu yang kami sayangkan. Sehingga menurut majelis hakim akan mencoba mengundang lagi baik kuasa hukum, perwakilannya ataupun kehadiran daripada termohon, dalam hal ini Mbak Vena Meritha, di hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 besok jam 9 pagi. Itu yang terkait dengan proses menggugat perceraian. Namun demikian, ada yang harus saya sampaikan, karena dari minggu lalu Mas Ferry Irawan ya ada menulis surat kepada saya, memberikan kuasa untuk melakukan upaya-upaya termasuk upaya hukum keras, dalam hal ini melaporkan Vena apabila apa yang diminta oleh Ferry tidak diberikan oleh Vena. Ya, jadi saat ini sedang kami persiapkan apa-apa saja. Ya, Mas Ferry kemarin kasih saya list daftar, dan ketika itu tidak diberikan oleh Vena, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan Vena dengan dugaan tindak pidana tentunya. Itu yang saat ini bisa saya sampaikan sebentar. Memang listnya apa aja, Pak? Ya? Listnya apa aja? Ada, kami sedang sedang pelajari list-listnya, yang dimana kalau memang itu tidak diberikan ya oleh Vena, maka adanya dugaan pelanggaran pidana itu jelas, dan kami tidak segan untuk melaporkan. Salah satunya mungkin nanti saya kasih infonya. Kalau untuk melaporkan itu emang pas ntar di tanggal berapa? 23 atau pas sebelum itu? Ya, saya berharap sebelum tanggal 23 itu apa yang diminta oleh Mas Ferry tentunya dapat dipenuhi oleh Vena. Tapi kalau tidak, ya saya juga harus berkoordinasi dengan Mas Ferry apakah nanti saya sampaikan langsung di Pengadilan Agama ya melalui kuasa hukumnya atau bagaimana. Tapi itu terkait finansial atau apa, Bang? Ya, terkait banyak hal. Nah, biasanya kan pakai somasi dulu, Bang. Ya. Nah, ini tanpa somasi langsung lapor aja. Oh, enggak. Pastinya nanti kan ini dia. Saat ini kami sedang persiapkan legalitasnya, dan kami sedang inventory apa-apa saja yang memang itu seharusnya diberikan kepada Mas Ferry. Berarti ini ada hubungannya dengan statement ibunya Mas Ferry kemarin tuh, tentang semua yang Vena keluarkan, maksudnya tidak bekerja atau itu salah satunya. Kalau itu tidak ya. Maksudnya artinya kalau masalah nafkah, apa yang sudah diberikan Ferry ya tentunya itu menjadi memang haknya seorang istri ya, diberikan oleh suami. Ini di luar daripada itu. Atau dari pencemaran nama baik itu, bukan, Bang? Oh, bukan. Ini lebih keras lagi pidananya kalau memang nanti Vena tidak memberikan. Jadi bukan masalah pencemaran nama baik, tapi lebih kepada adanya dugaan pelanggaran yang dengan ancamannya cukup keras, di atas 4 tahun. Kalau misalnya boleh dibocorin, apa tuh, Bang? Maksudnya dia akan ditindak pidana atas? Ya, saya nggak bisa bicara sekarang, ya, karena saya dan tim sedang mempersiapkan. Ya, lalu kapan? Apakah sebelum akan saya sampaikan
atau pada saat besok hari Kamis tanggal 23. Ini yang masih jadi bahan pertimbangan kami. Mungkin karena juga hari Minggu kan, saya tidak bisa berkoordinasi atau komunikasi dengan Mas Ferry, sehingga saya baru bisa jawab minggu depan. Tapi yang pasti, dan saya dapat pastikan, kalau memang Vena tidak memberikan apa yang diminta oleh Ferry ini, dugaan keras tindak pidananya bisa saja terpenuhi. Ancamannya berapa tahun kalau dari Bang Suna sebagai pengacara, dari list juga yang dikasih? Ya di bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun. Tapi ini ya sebenarnya kalau sampai jalur pidana kan tidak diinginkan. Tapi kalau memang itu hak daripada Ferry sudah sampaikan, bro, tolong ini hak saya, katanya. Bang, kalau kita keadaan Mas Ferry sekarang seperti apa? Kan dari awal sampai sekarang belum ada informasi tentang kabarnya tentang beliau ini seperti apa di rutan. Alhamdulillah baik, kabarnya baik. Ya memang agak turusan ya, agak turun berat badannya. Tapi kemarin saya juga menyampaikan melalui adik kandungnya yang ada di sana, kebetulan lagi besuk, bahwa Mas Ferry harus kuat. Nggak mungkin Mas Ferry dikasih cobaan seperti ini sama Tuhan, sama Allah, kalau Mas Ferry nggak kuat. Jadi kalau Mas dikasih cobaannya ini, artinya Mas kuat untuk melewati. Yang saya minta, Mas Ferry juga harus nanti menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta, tidak dilebihin, tidak dikurangin. Pada saat nanti proses persidangan dugaan KDRT-nya disampaikan. Ya, artinya kalau memang ada KDRT, sebagai laki-laki Ferry harus ngakui, harus mengakui, karena di proses nanti pengadilan, hakim pasti akan menanyakan, Mas Ferry, Anda dituduh melakukan KDRT yang katanya menyebabkan hidungnya itu keluar darah, hidungnya korban. Dengan cara bagaimana Anda melakukan KDRT? Nah, itu akan ditanya nanti sama majelis hakim. Dengan cara apa? Dengan bagaimana Anda melakukan KDRT? Apakah Anda tonjok, Anda tempeleng, Anda benturkan ke benda keras? Nah, itu nanti akan terungkap tuh faktanya di sana. Di persidangan akan diungkap seperti itu. Jadi saya minta Mas Ferry harus ngomong sejujurnya. Ya, kalau Mas Ferry nempeleng, ngomong nempeleng. Kalau nonjok, ngomong nonjok. Tapi kalau tidak, ya sampaikan juga tidak. Gitu loh. Tidak ada desakan atau paksaan, tekanan nggak ada di sana. Karena itu betul-betul area persidangan itu murni bicara fakta, nggak bicara adanya tekanan, orang harus ngaku ini itu nggak bisa. Nah, untuk kasus ini dilaporinnya di mana? Yang mana? Kasus yang ini dari list Ferry itu. Yang dugaan tindak Oh, bisa di Jakarta, di Jakarta. Bang, salah satunya juga yang kemarin dibilang sama Mas Ferry itu yang dia disekap gitu juga ada sih, nggak boleh keluar segala macam. Itu salah satunya kan, Bang? Itu kan menurut keterangan Vena sendiri ya, yang disampaikan ke ibundanya Mas Ferry. Iya. Gitu loh. Nah, cuman sejauh ini sih belum ada, belum bicara untuk ambil upaya-upaya hukum dari peristiwa itu. Jadi tapi ini dari peristiwa yang lain, dan saya dapat pastikan kalau tidak diberikan pasti ada sanksi pidananya. Itu kalau di tanggal 23 nih, dua-duanya pasti hadir nggak? Atau ya saya berharap hadir. Jangan kayak kemarin lah. Artinya gini, harusnya kan pengacara senior itu mencontohkan kepada para juniornya, kepada masyarakat, bahwa ketika kita dipanggil secara patut, resmi dan pantas oleh pihak pengadilan, seyogyanya kita datang. Ya, katakan ada kesibukan lainnya yang lebih penting, mungkin bayarannya lebih mahal, paling tidak kirim orang. Ya, kan banyak, ada asistennya, ada partnernya. Ini kemarin kan sama sekali nggak ada. Termohonnya Vena tidak ada, kuasa hukumnya tidak ada, perwakilan dari kantor hukumnya juga tidak ada. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Artinya ini bagaimana kalau pengadilan saja memanggil, pihak mereka tidak datang. Ada yang berkomentar, ya kan biar cepet bang, biar cepet putus. Oh, nggak gitu juga, etikanya nggak begitu. Etikanya siapapun kalau dipanggil untuk urusan hukum, toh juga dari awal kan yang kepengen menggebu-gebu mau cerai kan pihak mereka, harusnya datang. Gitu loh. Kalau bukan si abang senior ya kirim yang junior, tapi paling tidak hargai
hukum hargai panggilan resmi dari pengadilan. Itu. Lokasi pelaporan resminya di mana ini, Bang? Di Polda kah, di Polres? Atau di Polres? Ya, jadi gini, kalau saya sih jujur ya, kalau saya kan kerja nggak pengen lama-lama gitu loh, nggak pengen banyak teori. Saya pengennya sih segera, kalau bisa laporin saya laporin. Ke? Ya, tapi kan memang harus ada mekanismenya di sini. Ya, harus kita pertanyakan dulu, kita minta dulu. Kalau nggak dikasih ya sudah. Artinya tidak ada jalan lain. Ya, dan saya yakin kalau pengacara senior harusnya bisa, namanya penasehat hukum. Kalau penasehat hukum tuh bisa nasehatin kliennya. Waduh, Bu, ini mungkin bahaya nih, segera deh diselesaikan. Jangan malah sebaliknya dibilang udah tenang, nggak ada masalah, kita lawan. Ya nanti kita coba aja, kita uji gitu. Nah, tadi katanya mau minta dulu, ada mekanismenya. Sudah diminta belum? Belum. Karena kan kemarin baru saya diberikan, sehingga saya sedang mendata. Kami sedang mendata. Mintanya kan lewat mana? Lewat Bang Sunan ke pengacara? Iya, lewat saya. Ya bisa nanti. Tapi kan pengacaranya tidak mau berkomunikasi ya. Ya mungkin saya datengin sendiri nanti ke rumahnya. Untuk meminta apa saja yang diminta sama Mas Ferry. Kan berarti terkait laporan ini berarti fix belum tanggal 23 itu terjadi atau harus setelah tanggal 23? Tanggal 23 itu besok kan hari Kamis itu agendanya persidangan gugatan cerai dari pihak kami. Artinya saya mungkin ya bisa pas nanti di pengadilan saya sampaikan langsung. Kalau ketemu sama Venanya ya kan bisa saya sampaikan langsung. Tapi kalau tidak mungkin sebelumnya atau sesudahnya. Tapi ini satu hal yang pasti, karena ada dugaan tindak pidananya keras gitu loh apabila tidak dipenuhi. Gitu. Berarti terkait laporan ini berarti udah fix, tidak ada istilahnya kalau di persidangan udah gak ada mediasi, masih udah fix udah. Iya, kita kan hanya mengikuti saja. Mereka tidak mau ada komunikasi untuk mediasi, kita juga bisa seperti itu. Sudah terkait pernyataan dari Mas Ferry kemarin, ya sebenarnya itu Mas Ferry itu berkontribusi gitu dalam hal finansial, tapi yang diucap sebaliknya sama pihak Vena itu tuh kebalikan. Ini saya tuh sebenarnya dari awal sekali saya sudah punya buktinya di handphone saya, tapi saya nggak bisa kasih karena belum kita sajikan di pengadilan. Nanti setelah kami sajikan di pengadilan, kami akan kasih lihat kok. Kita akan buka buat teman-teman media. Nah, iya, maksudnya kalau emang terbukti akhirnya sebenarnya Mas Ferry itu dalam hal finansial itu termasuk pencemaran nama baik apa enggak sih yang dilakukan? Ya, saya rasa masyarakat tentunya juga tahu ya. Ketika Ferry dituduh, Ferry ini nggak ngasih nafkah, sementara dia bisa buktikan secara legalnya dia memberikan nafkah, ya artinya apa? Pencemaran nama baik, ya kan? Atau memfitnah orang. Nah, ini yang saya sayangkan. Pengacara senior harusnya tidak melakukan hal-hal seperti itu, nggak bicara seperti itu, nggak pantas lah gitu. Harusnya kan dia bagaimanapun Ferry itu adalah suami dari kliennya Vena, ya nggak perlulah dijatuhin, nggak perlulah direndah-rendahkan, apalagi terkait dengan hal-hal yang mungkin dia tidak tahu atau Vena tidak cerita. Kalau saya yakin si abang juga nggak tahu itu. Kenapa? Kalau tahu nggak mungkin abang itu ngomong si Ferry itu cuman modal doang, apalah mau kondo ini itu, nggak pernah ngasih nafkah. Mungkin Mbak Vena nggak ngomong. Nah, tapi kan ada rekam-rekam digital yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari dan dapat dibuktikan. Rekaman-rekaman digitalnya itu kan ada, percakapannya itu ada, bukti transfernya itu ada. Jadi nanti kita lihat saja, itu loh. Ya, ada rencana untuk proses hukum, Bang. Nanti kita lihat. Setelah kita sajikan, baru nanti kita lihat ke depannya. Penting nggak kita laporin atau nggak penting? Biar masyarakat saja yang menilai gitu. Karena buat saya mungkin saat ini lebih orang memikirkan sanksi sosial daripada sanksi hukum. Gitu. Jadi nanti kita tinggal sajikan aja apa yang dituduhkan. Oh, maaf, ini buktinya tidak seperti yang Anda tuduhkan gitu. Lebih kepada ke situ sih. Saya ingin membuktikannya bukan dengan laporan polisi, tapi lebih kepada Anda mengatakan, ini loh
buktinya kan gitu. Jadi kalau yang soal kekejaman-kejaman Mbak Vena itu yang kayak sikap segala macam itu mau keluarin nggak? Ya nanti kita lihat seperti apa. Nah ini juga kan yang disayangkan selalu hanya bercerita di sisi yang seolah-olah ya terkait dengan KDRT saja, nggak cerita tuh baiknya Mas Ferry bagaimana, nggak cerita tuh apa saja yang dia sudah lakukan kepada Ferry, nggak cerita kan. Nah keluarga juga sudah merasa ya udah kita udah nggak bisa diam, toh mereka sudah tidak mau berkomunikasi, tidak mau baik, tidak mau damai, ya sudah. Anda menyerang, pihak kami juga bisa menyerang. Sudah jadi jatuhnya ke situ. Sebenarnya saya jujur ya, saya kasihan kalau ngelihat ada keluarga pasangan suami istri itu sampai kayak buka-bukaan, bongkar-bongkaran. Tapi pihaknya sebelah itu yang tidak memberikan kami opsi, ya mendengarkan kami saja tidak. Ya udah. Sekarang keluarga sudah siap. Kalau untuk buka-bukaan, ya untuk perang sekalipun, pihak keluarga menyatakan siap. Bahkan ngomong sama saya, Mas Sunan nggak usah upaya damai lagi, kita buka aja semua. Ya termasuk ini, termasuk yang sedang saya garap data-datanya adalah dugaan ya, adanya dugaan pelanggaran pidana yang bisa saja kami laporkan gitu. Berarti sidang perdana ini tanpa mediasi lagi ya Bang Sunan, tanggal 27 ya? Ya sepertinya gitu, nggak ada. Kan pihak mereka juga nggak mau, ya pihak kita ya mengikuti aja. Samalah, sama-sama aja. Biar imbang kan. Sana nggak mau, sini juga nggak mau kan gitu. Emang sini cowok apaan kan gitu. Yang penting dari pihak sini mungkin ya siap-siap untuk melaporkan ya. Ya saya rasa harusnya ya, dengan saya ngomong begini, harusnya Vena tahu lah. Harusnya Vena tahu.